Halo Bray, balik lagi bersama saya di dalam Andi Cerita Nyata segmen Daily Life Story. Nah, di dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah tragis dari negeri Cina sana, yaitu tentang seorang suami memalsukan kematiannya untuk mengklaim dana asuransi untuk membayar semua hutang-hutangnya, namun malah mengakibatkan istri dan anaknya bunuh diri. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja ya disimak di dalam channel Andi Cerita Nyata segmen Daily Life Story. Di dalam video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang amat tragis dari negara Cina, yaitu suami memalsukan kematiannya untuk mengklaim dana asuransi, namun malah berujung petaka, yaitu istri dan anaknya malah bunuh diri. Suami tersebut bernama Mr. He yang berumur 34 tahun. Sedangkan istrinya yang bernama Nyonya Dai dan berumur 31 tahun. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang berumur 3 tahun dan juga 4 tahun. Pada awalnya, keluarga mereka sangatlah bahagia dengan perekonomian yang sangat cukup. Namun, situasi pun telah berubah ketika anak mereka yang berumur 3 tahun menderita penyakit, yaitu epilepsi. Sementara itu, biaya untuk pengobatan dan perawatannya pun sangatlah mahal. Uang dari hasil mencari nafkah setiap bulannya sangat tidak cukup untuk mengcover semua biaya pengobatannya. Dan akhirnya, Mr. He meminjam uang melalui pinjaman online sebanyak lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 200 juta rupiah. Banyak sekali ya. Ia berencana menggunakan uang tersebut untuk mengcover biaya pengobatan anaknya, sekaligus untuk memperbaiki krisis finansial keluarganya. Seminggu setelahnya, yaitu pada bulan September 2018, Mr. He mulai berpikir tentang bagaimana cara untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut. Dan akhirnya Mr. He menemukannya. Mr. He akhirnya membuat catatan kematian palsu dengan merekayasa seolah-olah dirinya mengalami kecelakaan akibat mobilnya mengalami tabrakan di sungai Zhejiang, Xinhua, Cina. Meskipun setelah ditelusuri oleh polisi, ternyata jasadnya tidak ditemukan sama sekali. Catatan kematian palsu tersebut ia gunakan agar bisa mengklaim dana asuransi yang ia daftarkan dulu, yaitu senilai 1 juta yuan atau setara dengan 2 miliar rupiah. Asuransi tersebut ia cantumkan nama istrinya, yaitu Nyonya Dai, sebagai pihak penerimanya. Namun, Mr. He lupa untuk memberitahu rencana tersebut baik kepada istri maupun kepada keluarganya sendiri. Istri dan keluarganya pun mengira bahwa Mr. He memang benar-benar telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Mereka benar-benar syok, dan akhirnya keluarga Mr. He
menuduh Nyonya Dai sebagai penyebab utama atas meninggalnya Mr. He dengan alasan bahwa Nyonya Dai adalah seorang pemalas, tidak bekerja, dan juga suka berfoya-foya, sehingga menyebabkan perekonomian keluarga mereka hancur. Nyonya Dai sebenarnya memiliki alasan tersendiri bahwa kenapa ia tidak bekerja. Karena Nyonya Dai ingin merawat anaknya yang sedang menderita epilepsi tersebut. Namun, keluarga Mr. He memandangnya lain. Setelah dilanda kesedihan, akhirnya Nyonya Dai pun terpuruk dan putus asa, baik atas kematian suaminya maupun atas tuduhan keluarga Mr. He tadi. Nyonya Dai sekarang sudah tidak memiliki kemauan untuk hidup lagi. Tepatnya 3 minggu setelah ditinggal suaminya, Nyonya Dai akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama kedua anaknya. Ia menceburkan diri ke kolam di dekat rumahnya dengan tujuan agar bisa berkumpul kembali keluarga mereka bersama suaminya di alam nan jauh di sana. Dan sehari setelah ditemukan jasad Nyonya Dai dan kedua anaknya, Mr. He pun akhirnya muncul. Ia muncul dengan rasa penyesalan yang amat sangat. Dan kemudian Mr. He menyerahkan diri kepada polisi. Mr. He sekarang telah ditahan polisi dan dituduh telah melakukan pelanggaran, yaitu Mr. He telah berbuat curang atas klaim dana asuransi dengan terbukti memalsukan kematiannya kepada pihak asuransi, serta perusakan terhadap properti dengan sengaja. Ya, sekian cerita dari kisah tragis keluarga Mr. He, di mana Mr. He memalsukan kematiannya untuk mengklaim dana asuransi hingga berujung maut pada kematian istri dan anaknya. Ya, terima kasih telah menonton video saya dan tunggu cerita-cerita yang lain dalam video selanjutnya ya. Bye-bye.